Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys di channel gua. Pada How Does It Work kali ini, gua akan menjelaskan sistem kerja dari radiator. Seperti yang kita tahu, radiator merupakan salah satu komponen yang bertugas untuk mendinginkan mesin dari mobil maupun motor. Adapun komponen dari radiator terdapat 3 bagian, yaitu upper tank, lower tank, dan juga core. Upper tank merupakan bagian tempat transitnya air radiator yang panas dari mesin untuk disalurkan ke bawah. Nah, di bawah itu air radiator yang panas tadi itu lewat ke radiator core. Radiator core ini berfungsi untuk mendinginkan atau menurunkan suhu dari air radiator yang panas tadi dengan bantuan angin, dan angin tersebut masuk lewat celah-celah yang ada dari radiator tersebut. Kemudian air yang sudah lewat dari radiator core itu akan masuk ke lower tank, di mana lower tank ini akan menyedot lagi, akan mengalirkan lagi air yang sudah dingin tersebut ke bagian-bagian mesin seperti blok dan juga head. Nah, ada perbedaan dari blok mobil atau motor yang menggunakan pendingin cairan dan juga mobil atau motor yang menggunakan pendingin udara, di mana blok mesin dari mobil yang memiliki pendingin udara biasanya memiliki sirip-sirip atau memiliki ruas untuk menjauhkan panas dari ruang bakar itu sendiri. Dan mesin yang menggunakan pendingin cairan, dia tidak terdapat kisi-kisi tersebut karena digantikan oleh water jacket yang ada di dalam blok mesin tersebut. Nah, water jacket ini merupakan salah satu alat supaya air radiator yang tadi udah gue bahas di depan itu dia bisa lewat ke sisi-sisi ruang bakar, sehingga suhu dari ruang bakar bisa lebih terjaga. Oke, lalu apa penyebabnya jika radiator tidak berfungsi? Yaitu suhu mesin akan naik dan mesin kita itu bisa banyak kerusakannya, seperti head yang istilahnya itu melenting atau headnya itu naik, atau juga piston itu dia bisa memuai sehingga dia macet, nggak bisa naik turun lagi. Nah, apa penyebabnya? Yaitu kerusakan-kerusakan radiator seperti yang akan gue bahas berikut ini. Pertama adalah absennya kevakuman yang terjadi di sistem radiator. Absennya kevakuman ini terjadi biasanya karena rusaknya tutup radiator, sehingga terdapat udara yang masuk atau udara yang keluar dari tutup radiator tersebut, sehingga air tidak dapat tersirkulasi dengan baik di bagian mesin. Nah, apa yang menandakan tutup radiator kita ini terdapat kebocoran? Salah satunya kita bisa lihat di tangki reservoir. Biasanya ketika suhu mesin kita naik atau temperatur kita menunjukkan bahwa mesin terlalu panas, begitu kita periksa, tangki reservoirnya akan lebih penuh dari biasanya, bahkan sampai ya benar-benar penuh. Begitu kita buka reservoir ya dia tumpah. Nah, jadi air yang seharusnya mengalir ke sekujur mesin itu akan malah tersedot ke si tangki reservoir, karena udara panas bergerak ke tempat yang lebih dingin. Kerusakan kedua yaitu tersumbatnya heater core atau radiator core, karena mengingat radiator core itu hanya seperti jalur-jalur pipih yang sangat memungkinkan dan sangat mudah untuk tersumbat. Lalu tersumbatnya biasanya dengan apa? Yang pertama bisa jadi ketika kita menggunakan air biasa, bukan pakai air radiator, terdapat kerak mineral di situ. Atau mungkin kalau kita pakai air yang entah dari mana-mana ya, itu biasanya ada lumutnya. Nah, lumut yang ya setipis-tipis itu akan sangat mudah menyumbat dari jalur radiator tersebut, sehingga air tidak bisa masuk ke radiator core tersebut. Lalu kerusakan lainnya adalah terdapatnya kebocoran yang kita tidak tahu. Biasanya kebocoran itu kita hanya melihat ke bawah, apakah di lantai ada air radiator, tetesan air radiator atau tidak. Tapi gua
memiliki pengalaman di mobil gua Toyota Soluna tahun 2001. Gua seringkali kehabisan air radiator padahal tidak ada air yang netes ke lantai sedikit pun. Dan ternyata tetesan tersebut berasal dari selang radiator yang menuju ke termostat. Karena selang itu udah lama, dia udah getas, ditambah lagi tutup termostatnya dia juga udah karatan, kalian bisa lihat videonya di atas ini, sehingga air masuk melalui celah-celah antara selang dan juga tutup termostat tersebut, dan air tersebut menetesnya ke atas gearbox, bukan ke lantai. Nah, ada lagi penyakit radiator yang ya cukup mengerikan ya. Yang paling ngerinya itu bisa upper tank kita pecah. Nah, upper tank pecah ini karena biasanya kita mengganti tutup radiator itu tidak dengan spesifikasi yang seharusnya. Nah, banyak mobil itu menggunakan tutup radiator bertekanan 0,8. Namun ada beberapa juga yang memiliki tekanan 1,1. Nah, biasanya orang hanya membeli tutup radiator. Ternyata dia hanya memerlukan yang 0,8. Nah, ketika 0,8 itu tuh kalau nggak salah bar atau PSI, gue lupa. Nah, ketika tekanan udah mencapai 0,8 tersebut, si tutup radiator itu dia bisa naik turun tuh. Dia ada katupnya. Nah, ketika katupnya itu terdorong sama uap panas, dia akan membuang air yang berlebih itu ke reservoir. Nah, kalau kita menggunakan tutup yang 1,1 di spesifikasi radiator yang 0,8, nah, si pernya itu lebih keras yang 1,1 dibanding yang 0,8. Sehingga ketika air sudah berlebih nih, tekanannya udah banyak, karena kita menggunakan tutup yang 1,1, dia itu nggak kuat. Si uap air ini tekanan itu nggak kuat untuk membuat si tutup ini naik sehingga radiator masuk ke reservoir, sehingga upper tank kita pecah. Nah, kemudian ada penyakit lain. Kita nggak nemu adanya kebocoran, tutup radiator udah diganti, selang bagus, terus juga pokoknya radiator kita aman, tapi radiator kita habis terus. Nah, ini adalah penyakit yang paling mengerikan, yaitu gasket head atau packing head kita sobek, bro. Nah, sobeknya packing ini membuat air radiator masuk ke ruang bakar, yang biasanya diindikasikan dengan adanya asap tebal dari knalpot yang berwarna putih sedikit kebiruan, sehingga air radiator tersebut ikut terbakar dan menyebabkan uap air atau asap di belakang atau di knalpot. Oke, how does it work hari ini? Cukup sampai sini. Gue cabut. See you in the video. Bye.